Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari yang spesial karena Tuhan menampakkan diri kepada kita. Apakah Anda juga merasakan dari perjalanan dari rumah kita masing-masing sampai kita berada di rumah Tuhan ini mengalami penampakan Tuhan? Ya, Romo nanti ngeri kalau tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Takut. 3 murid yang dikisahkan dalam Injil hari ini juga merasa ketakutan karena tiba-tiba Tuhan menampakkan kemuliaannya. Saking takutnya sampai bingung mau ngomong apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki refleksi kita bagaimana keadaan ketiga murid ini di atas puncak gunung ini, mari kita melihat awal perjalanan mereka. Tadi dikatakan bahwa Yesus membawa mereka ke gunung yang tinggi. 3 murid yang dikasihi oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, kita tahu bahwa untuk mencapai sesuatu kita perlu kerja keras. Tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa ada yang namanya kerja keras. Duduk manis nonton TV sambil nonton drakor lalu duit datang. Tidak ada. Duduk manis sambil ngegibah, segala sesuatu yang kita butuhkan muncul. Tidak. Pasti ada yang namanya kerja keras. Semakin kita bersungguh-sungguh di dalam kerja keras itu, semakin menunjukkan niat kita untuk memperoleh sesuatu. Betul tidak? Ya, kalau kita bekerja keras, itu menunjukkan bahwa kita menginginkan sesuatu. Ada sesuatu yang kita ingin raih. Ada tujuan yang jelas. Nggak ada seseorang yang kerja keras tapi tujuannya nggak jelas. Nah, kalau hari ini dikatakan membawa murid untuk mencapai atau mendaki gunung yang tinggi, ya memang mungkin kita atau mungkin ada yang waktu muda hobinya adalah naik gunung, ya tentu tahu bagaimana perjuangan untuk sampai pada puncak gunung itu. Perlu kerja keras untuk mencapai titik di mana puncak itu berada. Rasa letih, rasa lelah, ya, banyak hal yang dialami. Dan syarat untuk sampai pada puncak itu adalah supaya perjalanannya lancar, tidak boleh bawa barang yang tidak berguna. Ya, nggak perlu gendong kompor, gendong beras, nggak perlu. Ya, nanti nggak sampai di puncak gunung. Atau kalaupun sudah sampai, kita udah lemes, tidak bisa lagi menikmati indahnya puncak gunung itu. Bawa barang seperlunya aja, gendong barang seperlunya aja. Bahkan banyak syarat yang kita harus ikuti untuk sampai pada puncak. Lalu sampai di puncak ini pun, ya, ada hal-hal yang mesti kita ikuti supaya kita masuk dan menyatu dengan alam sekitar yang ada di puncak itu. Dan hal yang paling dominan yang kita alami di puncak itu kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Kalau kita udah sampai di sebuah mendaki kerja keras gitu ya, udah sampai puncak, kira-kira rasa apa yang paling mendominasi kita? Tentu lega, senang, tarik nafas. Dan suasana di sana yang paling mendominasi adalah keheningan. Sepi, hening, tidak ada siapa-siapa. Bahkan mungkin bunyi jangkrik aja kita bisa dengar. Ya, burung yang matuk-matuk pohon kita bisa dengar. Artinya apa? Kita hanya sendirian di sana. Tidak ada manusia lain. Saya tidak sedang berbicara bagaimana caranya mendaki gunung. Tapi saya mau membawa kita
untuk berjalan bersama Yesus, sama seperti Abraham bersama anaknya, mencapai gunung untuk berjumpa mengalami Allah. Hari ini, Yesus membawa 3 murid yang dikasihinya masuk dalam perjuangan mendaki gunung itu, masuk dalam keheningan puncak gunung itu, dan melihat, menyaksikan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Ketika Bapa dari surga mengatakan, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa, oh, guru yang mereka ikuti bukan kaleng-kaleng. Tapi ada pernyataan, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan rohani kita juga sama sebenarnya. Seberapa keras kita berusaha, kita berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih beriman dari hari ke hari. Apakah masa pandemi ini membuat kita letoy, lesuh, ada alasan untuk duduk manis aja di rumah, nonton sinetron, telenovela, drakor, dan lain sebagainya? Apakah kita punya banyak alasan yang tentu bisa kita berikan di masa pandemi ini? Kita berjuang bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya hidup beriman kita, ya, sama seperti di pengumuman tadi, tetap bertumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh berkembangnya itu kemana? Ke arah yang lebih baik, atau mundur, atau maju? Karena itu juga bertumbuh, kalau ya bertumbuh tapi ke arah yang jelek. Tapi bukan bertumbuh dan berkembang seperti itu yang dimaksud, tapi ke arah yang positif. Kerja keras kita mencapai gunung itu adalah bagaimana kita berjuang mengatasi kesulitan-kesulitan kita, khususnya di masa pandemi ini. Kalau untuk mencapai gunung, kita harus berjuang untuk terus membawa gendongan kita, bekal kita. Berjuang untuk menyingkirkan duri-duri yang menghalangi kita. Mungkin ada kerikil, mungkin ada licin, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk memegang sesuatu supaya kita bisa tetap bertahan, tidak jatuh. Masa seperti ini juga begitu. Adu kreativitas kita. Gimana caranya supaya saya tetap dekat dengan Tuhan. Dan kesetiaan itu akan dibayar di puncak. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di puncak itulah Tuhan membuka rahasia kasih-Nya, menyingkapkan misteri cintanya kepada kita. Penting bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan rohani mengalami perjumpaan ini secara pribadi. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak mengalami kasih dengan Tuhan, maka kita mengatakan kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, sampai di sini aja." Penting bagi ketiga murid ini mengalami kasih atau penampakan kemuliaan Tuhan. Karena ini adalah modal bagi mereka untuk mencapai puncak Golgota. Ini adalah kekuatan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, pengalaman akan kasih Allah di dalam perjalanan rohani kita. Itu adalah modal kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Kalau kita tidak pernah mengalami seperti apa itu cinta Allah, kasih Allah, maka kita juga sulit untuk mencintai Allah, mencintai orang lain. Kalau yang ada dalam diri kita hanya terluka atau negative thinking, maka kita juga akan memberi negative thinking itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena perbendaharaannya yang ada di sini hanya yang negatif. Lalu bagaimana caranya, Romo, supaya saya memiliki kasih itu, cinta itu? Berjuang tadi, mencapai puncak tidak mudah. Ya, antara godaan pengen nonton drakor, ya kok drakor disebut-sebut terus ya. Godaan pengen senang-senang, pengen chat terus, pengen browsing di dunia media sosial, dan
jamnya untuk berdoa, itu tarik-menarik. Nah, nanti aja doanya lah, novena. Nanti aja, nanggung nih sedikit lagi. Tentu ada tarik-menarik. Itulah perjuangan kita. Itulah batu-batu kerikil tadi yang seringkali menghalangi kita untuk mencapai puncak itu. Saudara-saudara yang terkasih, hanya di dalam keheningan Allah membuka misteri kasih-Nya kepada kita. 3 murid ini dibawa dalam keheningan itu. Dan di sana Tuhan menyatakan siapa Dia, menyatakan cintanya kepada kita. Bukan di dalam keributan, kebisingan hati kita, ambisi kita, keinginan kita, cita-cita kita yang nampak luhur dan mulia, namun menunjukkan ambisi, kesombongan kita, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan menyatakan diri-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang mesti kita lakukan selama masa pandemi ini? Masa pandemi ini membuat segala aktivitas kita dibatasi, termasuk untuk mencari Gunung Tabor itu tadi. Rumah retret di mana-mana tertutup, tempat ziarah ditutup. Lalu apakah itu membuat kita sulit untuk mencari Gunung Tabor itu, mencari keheningan itu? Tidak. Kita bisa menciptakannya. Gunung Tabor itu adalah di pojok kamar kita. Bersimpuhlah di sana, di mana semua orang terlelap tidur. Masuklah di situ. Temuilah Tuhan yang ada di situ. Tuhan, aku di sini. Curhatlah di sana. Dengarkan Dia. Kadang hidup kita dipenuhi oleh berbagai macam ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Ini adalah godaannya, manakala kita berniat untuk mencapai keheningan itu tadi. Ingat saya di awal mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa ditemukan dalam keheningan. Ya, kecuali kalau kita memiliki level hidup rohani yang tinggi. Kita ada di pasar pun kita bisa mengalami keheningan dan kehadiran Tuhan. Namun sebagai pemula yang ingin belajar masuk lebih dalam hidup rohani, kita pertama-tama perlu suasana hening. Hening dulu, mengalami perjumpaan pribadi di sana dengan Tuhan. Semakin kita sering mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semakin kita berjalan mendekati Tuhan. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu, oh Tuhan maunya ini untuk saya. Tuhan maunya ini saya perlakukan orang lain seperti ini. Dan di masa istimewa ini, masa retret ini menjadi masa yang sangat subur bagi kita untuk melakukan itu. Karena bersama seluruh gereja kita akan melakukan kurban-kurban kecil kita, persembahan-persembahan kecil kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dunia ini, untuk penyembuhan dan pemulihan dunia ini dari khususnya virus yang mewabah muka bumi ini. Tuhan memberkati.